Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi di kelas daring Muleli ya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus. Mari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu menentukan gradien dan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. Nah, persamaan garis umum secara umum yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y dan X adalah variabel. Kemudian M itu adalah kemiringan garis atau disebut gradien. Sedangkan C itu adalah konstanta yang nilainya berupa angka yang tetap ya, disebutnya konstanta. Nah, mencari gradien itu gampang sekali ya. Misalkan dari persamaan Y sama dengan 4X plus 2, maka gradiennya adalah 4. Jadi yang di depan variabel X itu adalah gradiennya. Dengan catatan koefisien Y-nya 1 ya. Nah, sekarang kalau misalkan mencari gradien dari garis gambar seperti ini ya. Nah, untuk mencari gradien itu kita tahu bahwa gradien adalah kemiringan garis yang merupakan perbandingan panjang sisi tegak dengan sisi datarnya. Jadi Y per X. Sini Y-nya yang vertikal, X-nya adalah yang horizontal. Di sini Y-nya adalah jaraknya 4 kotak dibagi dengan 8 kotak. 4 per 8 adalah 1 per 2. Nah, itu adalah kemiringan garisnya. Nah, kalau arahnya ke atas kanan, itu M-nya bernilai positif. Tapi kalau ke atasnya ke sebelah kiri, M-nya akan bernilai negatif. Misalkan nih, ada si A berjarak sesuai dengan gambar dengan si B. Maka berapakah gradien dari titik A ke titik B? Nah, caranya berarti YA diambil YB dibagi XA diambil XB. Kalian lihat YA-nya berapa? YA-nya adalah 6, XA-nya adalah 3, YB-nya min 5, sedangkan XB-nya adalah min 5 juga. Jadi kalian menentukan X sama Y-nya dahulu ya. Nah, seperti di sini. Maka tinggal kita masukkan setelah diketahui sama Y sama X-nya. Maka M sama dengan 6 diambil min 5 dibagi 3 diambil min 5. Tadi 6-nya adalah YA, YB-nya adalah min 5. Ini bisa dibalik ya, misalkan YB diambil YA dibagi XB diambil XA. Yang penting B dengan B, A dengan A ya. Jadi mana yang didahulukan, maka didapatkan 11/8. Ini tolong ingat dan hafalkan konsep ini ya. Itu untuk mencari gradien dari garis. Nah, sekarang mencari persamaan garis lurus, Y sama dengan MX plus C. Untuk mendapatkan persamaan garis lurus itu minimal harus punya data gradien garis dan koordinat salah satu titik pada garis tersebut, atau bisa juga dari dua titik ya. Jika gradien tidak diketahui, maka dibutuhkan dua koordinat yang tadi Bu bilang, dua titik yang diketahui supaya dapat koordinat. Contoh, diketahui sebuah garis gradiennya M-nya 2 melewati titik 3,7. Maka jawabannya di situ berarti 3,7, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 7. Kita masukkan ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y-nya tadi kita masukkan 7, X-nya adalah 3. 2 dikali 3, 6 ya. 7, 6-nya pindah ruas, jadi 7 diambil 6 sama dengan C. Maka C atau konstantanya adalah 1. Nah, dari C sama dengan 1 ini nanti didapatkan persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1. 2-nya dari mana? M tadi gradiennya adalah 2, tinggal dimasukkan. Udah ya? Contoh soal yang kedua, diketahui sebuah garis memotong sumbu Y, di Y-nya min 1, X-nya 2. Tentukan persamaan garis lurusnya. Jika Y-nya min 1, X-nya 2, maka persamaan garisnya kita cari dulu gradiennya ya. Dimana gradien itu adalah tadi kemiringan garis ya. Untuk mencari gradien ingat Y per X ya. Jadi koordinatnya harus ada dua titik. Berarti kalau yang gradiennya tidak diketahui, Y2 diambil Y1 dibagi X2 diambil X1. Itu untuk mencari gradien garis yang melalui dua buah titik ya. Sini misalkan ada gambar garisnya seperti pada gambar ya. Di sini yang warna kuning itu dua titik. Ini boleh ngambil titiknya sembarang selama sepanjang garis itu ya. Ini misalkan titik A 2,0, B-nya 0,-1, itu yang kita ambil. Nah, berarti untuk mencari gradiennya dari dua titik tadi kita tentukan dulu. XA-nya 2, YA-nya 0. XB-nya 0, YB-nya min 1. Baru kita kurangi. YA min YB dibagi XA min XB. Ini akan bernilai sama dengan, ingat ya, ini bisa dibalik.
saya mau YB diambil YA, dibagi XB diambil SA. Boleh saja ya. Berarti kita masukin YA-nya tadi berapa? 0. YB-nya berapa? min 1. XA-nya berapa? 2. XB-nya 0. Tinggal kita masukkan. Jadi 0 diambil min 1 dibagi 2 diambil 1 sama dengan min sama min jadi plus ya. Maka hasilnya M-nya 1/2. Nah, di sini kita ambil M-nya 1/2 baru dimasukkan ke dalam persamaan garis. Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini berarti Y-nya kita masukkan 0 ya, X-nya adalah 2. Berarti setengah dikali 2 ditambah C. M-nya kan tadi udah dapat, tinggal dimasukin. Jadi setengah dikali 2 1 ditambah C. 1 dipindah ruaskan jadi min 1. Jadi 0 diambil 1 sama dengan C. Maka C-nya sama dengan min 1. Nah, baru setelah dapat C-nya min 1 ini kita masukkan ke persamaan garis ya. Y sama dengan min 1 dikali 1/2 tadi M-nya dikali X min 1. Min 1 tadi konstantanya ya. Y sama dengan MX plus C. C-nya min 1, M-nya setengah. Mudah ya untuk mendapatkan persamaan garis ini. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, diulang lagi videonya. Nah, kalau misalkan sudah paham, kita lanjut materi berikutnya ya, yaitu hubungan antara dua buah garis ya. Seperti kalian ketahui, ada dua garis sejajar, ada yang tegak lurus. Kalian ingat ya, kalau garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, berarti dia kemiringannya bernilai 0 ya. Nah, sekarang kita lihat dua garis yang sejajar, tapi tidak sejajar dengan sumbu X dengan sumbu Y ya. Misalkan, di sini ada garis G1 yang berwarna biru, G2 yang berwarna merah. Nah, untuk mencari gradiennya, untuk yang warna biru dulu ya, maka YG1A diambil YG1B dibagi XG1A diambil YG1B. Baru kita masukkan angkanya. Koordinatnya ya, di situ 1A-nya 1,6, 1B-nya min 6, min 4. Nah, sedangkan untuk garis yang kedua sama caranya. YG2A diambil YG2B dibagi XG2A diambil XG2B. Tinggal dimasukin angkanya 4,4 sama min 3, min 6. Ingat ya untuk koordinat ya. X dulu baru Y. Nah, syarat dua garis dikatakan sejajar jika gradiennya nilainya sama. Nah, itu dikatakan sejajar. Maka terbukti ya, M-nya sama 10/7. Nah, sekarang jika dia gambarnya tegak lurus seperti ini ya. G1 sama G2-nya tegak lurus. Dia berpotongan dan tegak lurus. G1-nya itu 6, min 3 sama min 4,4. G2-nya melalui titik 4,4 dengan min 3, min 6. Nah, dari situ kita bisa cari gradiennya. YG1A diambil YG1B. Sama caranya seperti tadi ya. XG1A diambil XG1B. Tinggal dimasukkan angkanya ya. 4 diambil min 3 dibagi min 4, min 6. Sama dengan min 7/10. Positif dibagi negatif, negatif ya. Untuk yang garis warna merah, sama caranya juga gradiennya. YG2A diambil YG2B dibagi XG2A diambil XG2B. Tinggal dimasukkan angkanya. Jadi 4 min sama min jadi plus ya. Jadi 10. 4 min sama min jadi plus juga, jadi 10/7. Nah, ini syarat jika dua gradien itu dikalikan sama dengan min 1, maka garis tersebut akan saling tegak lurus. Jadi min 7/10 kali 10/7 hasilnya min 1. Ini adalah syarat dua garis dikatakan saling tegak lurus. Perkalian gradiennya sama dengan min 1 ya. Dan sudah pasti berpotongan ya. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya hubungan antara dua buah garis ya. Baik, itu saja dari Ibu. Jika misalkan kalian ada yang belum paham, boleh diulang-ulang lagi videonya. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.